Coba saudara renungkan sedikit, sebenarnya apa yang paling banyak menguasai dirimu tentang sesuatu? Apakah hantu itu lebih besar atau Tuhan? Kata Tuhan itu, kalau kita omong cepat-cepat berulang-ulang, itu tak salah dia berbunyi hantu. Coba tidak percaya, coba ulang-ulang itu, Tuhan, 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 Tuhan. Tak salah dia bunyi hantu. Jadi tipis sekali antara manusia percaya kepada Tuhan atau justru dia meyakini kehadiran hantu. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami rindu mendengar firman-Mu. Tolonglah agar firman-Mu dapat menyirami hidup kami yang gersang. Buatlah hidup kami sejuk dan damai. Kami percaya bahwa firman-Mu akan menerangi jalan kami yang gelap, menghibur hati kami, dan memberikan pengharapan. Ya Tuhan, tolong kami agar perkataan-Mu ini selalu bertumbuh dalam kehidupan kami semua. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Majelis Sinode Gemit menetapkan pembacaan untuk hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman dan yang memelihara dalam hidupnya. Shalom. Sekali lagi, shalom. Saudara-saudara, saya berharap saudara-saudara ada dalam sukacita. Biasakan dirilah dan budayakanlah kalau sakit berobat. Kita hidup pada zaman, atau paling tidak kita pernah ketemu dengan beberapa orang yang kalau dia pilek, dia batuk, terus kita bilang, "Sudah ke dokter?" Dia bilang, nanti sembuh juga. Di rumah masih ada yang begitu kok. Pilek, batuk, nanti dia bilang, nanti sembuh juga. Kok hanya pilek? Oh, sekarang ini pilek berat. Batuk itu berat itu. Jadi biasakanlah, budayakanlah kalau saudara sakit, periksakan diri ke dokter. Karena itu penting. Baik saudara-saudara, hari ini tema dalam bulan budaya bahasa Gereja Masih Injil Timur, tema kita adalah menjaga tradisi iman.
diambil dari pembacaan penampakan Yesus kepada semua murid. Saya ingin mulai dengan mengatakan saudara-saudara bahwa simbol-simbol dan nubuat-nubuat tentang Tuhan dalam tradisi iman bangsa Israel yang tergambar dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur adalah benar dan sungguh terjadi. Tidak ada yang perlu diragukan lagi. Jauh-jauh hari sebelum penampakan Yesus kepada murid-muridnya, kepada leluhur bangsa ini telah dinyatakan pada mereka. Kenapa sebenarnya saudara? Itu karena Tuhan mengasihi manusia. Secara singkat digambarkan kembali kira-kira begini. Allah begitu mengasihi manusia. Dia menciptakan segala sesuatu dan mempercayakan kepada manusia untuk mengelolanya. Tapi kemudian manusia jatuh di dalam dosa. Waktu ketika manusia jatuh dalam dosa itu, kemudian Allah membiarkan manusia itu sendiri? Jawabannya tidak. Dia mengingat manusia. Dia memanggil satu orang namanya Abraham. Dari satu orang menjadi satu bangsa namanya Israel. Dan dari bangsa ini terus sampai kedatangan Kristus. Jauh-jauh hari dalam perjalanan bangsa Israel, semua itu telah disimbolkan dan semua tentang Yesus itu telah dinubuatkan. Jadi tidak ada yang perlu diragukan lagi. Hanya dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Allah, manusia dapat menikmati kasih karunia Allah yang besar dalam kehidupan manusia. Hal ini yang perlu dijaga dan diteruskan. Sekali lagi, hal ini perlu dijaga dan perlu diteruskan dalam hidup manusia dan keturunannya. Saudara-saudara, kita membaca latar belakang kisah ini. Dimulai dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 33 sampai ayat yang ke-35. Tertulis di sana, kita bisa membaca nanti. Menyatakan bahwa kedua orang yang ke Emmaus itu sudah kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem mereka mendapatkan ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul dengan teman-teman mereka. Mereka berkata, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dalam pembacaan hari ini terungkap beberapa hal yang perlu dijaga dan dilakukan sebagai orang-orang beriman. Pertama, saudara-saudara, bahwa kebangkitan itu adalah sesuatu yang nyata. Saya ulangi, kebangkitan itu adalah sesuatu yang nyata. Tuhan Yesus yang bangkit itu adalah sesuatu yang nyata, bukan hantu dan bukan halusinasi. Tetapi mengapa murid-murid yang melihat hal itu justru menyangka bahwa itu hantu? Ini disebabkan karena mereka dipengaruhi oleh ketakutan, sehingga mereka melihat yang tidak biasa seperti itu disimpulkan sebagai hantu. Pikiran para murid yang seperti itu yang membuat Yesus kemudian menegaskan bahwa kebangkitan dan kehadirannya saat itu adalah nyata. Yesus menunjukkan tangan dan kakinya kepada mereka. Bahkan kalau kita baca, Yesus bahkan meminta makan kepada mereka. Hal kedua, saudara-saudara, tergambar di sana pentingnya pengorbanan Yesus di salib. Bahwa lebih dari itu, Yesus menegaskan kepada mereka kesengsaraan salib yang dialami oleh Yesus. Itu bukanlah sebuah keterpaksaan atau sebuah tindakan darurat karena upaya lain untuk menyelamatkan manusia telah gagal. Tetapi sesungguhnya melalui sengsara salib itu Tuhan menunjukkan suatu tempat di dunia di mana ada suatu momen manusia dapat melihat kasih Allah yang besar kepada manusia. Sekali lagi, peristiwa pengorbanan Yesus di salib bukan sebuah keterpaksaan, bukan sebuah tindakan darurat karena sudah gagal dalam segala cara untuk menyelamatkan manusia, tapi hal itu terjadi melalui sengsara salib itu. Tuhan ingin menunjukkan satu tempat di dunia di mana pada satu momen manusia dapat melihat kasih Allah yang besar itu kepada manusia. Ketiga, saudara-saudara, pertobatan dan tawaran pengampunan tergambar dengan baik di situ. Bahwa hari-hari duka cita telah berlalu dan murid-murid telah melihat kebangkitan itu. Mereka tidak boleh tinggal diam di tempat. Sekarang mereka harus pergi bahkan ke seluruh dunia untuk mengabarkan kabar kebangkitan itu. Mereka harus menyampaikan itu selama mereka hidup tanpa batas waktu.
bahwa manusia berdosa mesti datang kepada Tuhan, bertobat dan menikmati keselamatan yang Tuhan sediakan bagi manusia. Yang keempat, saudara-saudara, tergambar di sana persiapan pelayanan. Murid-murid harus menanti di Yerusalem. Disiapkan untuk masuk pada tugas pekabaran Injil itu. Mereka tidak boleh pergi sebelum dipersiapkan. Mereka tidak boleh pergi hanya karena desakan emosional, karena telah melihat Yesus yang bangkit. Mereka harus dipersiapkan. Kira-kira hal-hal ini digambarkan dalam pembacaan tadi. Saudara-saudara, lalu kalau demikian, apa pesan firman buat kita semua hari ini? Sebagai jawaban juga sekaligus atas tema menjaga tradisi iman ini. Pertama, saudara-saudara, ingatlah bahwa Tuhan itu ada dan nyata. Sekali lagi, Tuhan itu ada dan nyata. Jadi jangan karena ketakutan maka kita menghubungkan semua hal yang tidak biasa itu sebagai pekerjaan setan atau penampakan hantu. Ada orang yang kalau ke tempat baru, sepi, gelap, tiba-tiba ada bunyi atau hembusan angin, mereka langsung berpikir, jangan-jangan apa? Kira itu hantu? Tidak, itu angin, itu bunyi. Tapi manusia ini, saudara-saudara, sebagaimana para murid itu, ketakutan itu menguasai manusia. Ketakutan itu yang membuat kemudian manusia memberikan penilaian, bahkan kepada Tuhan pun mereka akan bilang itu hantu. Atau oleh karena ketakutan itu mereka harus melihat dulu sesuatu baru mereka percaya. Iman yang seperti ini jangan dibangun sebagai tradisi. Tidak boleh. Di rumah masih ada yang begitu kok, yang tiba-tiba kalau dia keluar malam pohon tagoyang sedikit, dia bilang itu di sini subiasa Pak. Tidak boleh. Tradisi ini tidak boleh dilanjutkan. Tapi tradisi iman yang melihat dalam imannya, dalam kepercayaannya bahwa Tuhan itu ada. Pada hari Minggu yang lalu kita belajar bahwa Tuhan itu dari sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Manusia berasal dari Tuhan, tapi Tuhan berasal dari mana? Tidak ada, manusia tidak bisa paham itu. Karena itu Tuhan terlalu besar, Tuhan terlalu luas, tapi Dia ada. Melihat ciptaan-ciptaannya menunjukkan di mana Dia ada. Apalagi sampai ketika Dia menderita, mati, bangkit bagi kita. Tadi dalam penjelasan yang tergambar di teks, bahwa melalui peristiwa salib itu, Tuhan ingin menunjukkan satu tempat di dunia di mana manusia dapat melihat pada satu momen betapa kasih Allah itu besar kepada manusia. Itu cukup bagimu. Tuhan itu ada. Supaya jangan aneh-aneh sedikit dihubungkan dengan hantu, dengan setan. Yesus bilang, ini aku. Adakah makanan padamu? Berikanlah kepada aku. Mereka memberikan kepada Yesus sepotong ikan. Yesus makan. Yesus menunjukkan kaki dan tangannya. Saya ketika membaca Yesus menunjukkan kaki, saya membayangkan film-film horor Indonesia itu. Kalau sampai syuting di kaki, kalau itu hantu itu pasti dia melayang-melayang sedikit. Yesus ada. Saya heran saudara-saudara, banyak orang percaya, kok lebih percaya adanya hantu daripada lebih percaya adanya Tuhan. Coba saudara renungkan sedikit, sebenarnya apa yang paling banyak menguasai dirimu tentang sesuatu? Apakah hantu itu lebih besar atau Tuhan? Kata Tuhan itu, kalau kita omong cepat-cepat berulang-ulang itu tersalah, dia berbunyi hantu. Coba tidak percaya, coba ulang-ulang itu Tuhan. Tersalah dia bunyi hantu. Jadi tipis sekali antara manusia percaya kepada Tuhan atau justru dia meyakini kehadiran hantu. Itu pertama. Pelajaran kita hari ini, saudara-saudara, pesan firman yang kita bawa pulang adalah tradisi melihat segala sesuatu itu dalam perspektif hantu berhenti sudah. Ada Tuhan itu ada. Itu yang harus dibangun tiap-tiap hari dalam hidup kita sebagai tradisi.
Kedua, saudara-saudara, ingatlah bahwa kasih Allah itu sangat besar sehingga ia telah berkorban bagi kita lewat penderitaannya di kayu salib. Jadi ceritakanlah tentang kasih Allah yang besar itu, lebih besar daripada masalah kita. Kenapa hal ini kemudian menjadi pesan firman bagi saya dan saudara? Karena ada banyak orang, saudara-saudara, terlalu berpikir dan merasa kalau Tuhan itu tidak mengasihinya. Ini semacam dibangun sebagai sebuah kebiasaan. Tuhan tidak mengasihi saya. Kenapa? Karena dia selalu membandingkannya dengan orang lain. Dia selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain. Kenapa orang lain sukses, saya tidak sukses? Saya gagal. Kenapa dia sehat, saya sakit? Kenapa dia begini, saya begini? Kenapa dia begitu, saya begini? Selalu karena membandingkan dengan orang lain, maka kita lupa, saudara-saudara, untuk membiasakan diri bercerita tentang kasih Allah. Kita lupa membiasakan diri bercerita tentang kasih Allah. Saudara-saudara, memang hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, membangun tradisi kedekatan hidupnya dengan Tuhan itu, yang bisa melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Saya baca di media sosial dua kisah kira-kira begini. Yang pertama, saudara-saudara, saya kira saudara juga mungkin pernah lihat, pernah baca. Di situ ada gambar, ada foto seorang anak yang merampas minuman ibunya. Dia pun mama mau minum, dia rampas. Orang komen ngiri. Anak tidak tahu diri lah, segala macam di komen kira-kira begitulah. Tapi ternyata saudara-saudara, bukan itu. Kejadian yang sesungguhnya adalah rupa-rupanya minuman yang akan diminum oleh ibunya itu mengandung racun. Dan tahu bahwa karena dia punya mama mau minum, dia rampas. Tapi namanya kita manusia, lebih cepat lihat yang itu, kelihatan itu, lantas kita berkomentar seolah-olah tidak ada benarnya. Sekali lagi, yang hanya dekat dengan Tuhan itu dia akan mengerti. Kedua, saudara-saudara, saya membaca, saya melihat ada gambar. Ini gambar bagus ini. Ada orang gendong itu malam sama-sama dengan Kak Friska, dengan Kak Joel, Kak Ellen. Saya tanya, ini gendong ini. Saya pakai bahasa Kupang waktu itu. Dia dongko keledai. Taruh di belakang dan jalan. Beberapa orang berkomentar, ini orang mungkin penyayang binatang ini. Beberapa bilang ini orang bodoh. Penyayang binatang bodoh. Lalu orang ini berkata begini, tidak, saya bukan penyayang binatang. Saya juga bukan orang bodoh. Lalu kenapa saya dongko ini keledai? Karena dalam perjalanan pulang kami itu, musuh-musuh menaruh banyak sekali ranjau. Kalau saya biarkan keledai ini jalan sembarang dan dia menginjak ranjau, matilah kami semua. Karena itu saya menggendong. Sengaja saya pakai hal ini untuk kita, saudara-saudara, untuk kita membangun sebuah kebiasaan. Tidak melihat dari sesuatu yang perspektifnya kecil sekali untuk mengatakan Allah itu tidak mengasihi saudara. Dia terlalu mengasihi. Tetapi cara pandangmu yang bermasalah tentang Tuhan. Berulang-ulang kali di masa raya Paskah itu saya mengatakan, kalau Anda bertanya kepada Tuhan, Tuhan, seperti apakah Engkau mengasihi aku? Dia tidak menjawab apa-apa. Dia tidak berkata apa-apa. Dia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi saudara. Seperti itulah dia mengasihi. Rubah cara pandang kita tentang Tuhan. Sekali lagi, yang dekat dengan Tuhan, yang bisa membangun sebuah tradisi iman yang baik ini. Ketiga, saudara-saudara, ingatlah bahwa penginjilan atau berita kebangkitan, pertobatan dan pengampunan dosa harus menjadi tanggung jawab semua orang beriman. Haruslah. Yang menjadi tradisi kita adalah menginjil. Menginjil sebagai gaya hidup. Tidak boleh berhenti diberitakan. Hal ini sepertinya terulang lagi, saudara-saudara.
dinyatakan kepada kita dalam beberapa minggu ini, bahwa tugas pemberitaan Injil itu adalah tugas semua orang. Karena itu saya ingin mengatakan begini, ada orang yang berpikir kalau pekabaran Injil itu sudah tidak perlu lagi. Beberapa orang mengatakan pekabaran Injil sudah tidak perlu lagi karena semua orang sudah beragama. Apalagi Tuhan itu kan baik bagi semua orang. Apalagi tugas itu adalah tugas para pemimpin agama. Beberapa orang sudah tidak menginjil lagi. Dengan alasan-alasan yang kira-kira saya nyatakan. Pertama, tidak perlu lagi semua orang beragama. Apalagi Tuhan itu baik bagi semua orang. Apalagi saya kan tugas bukan itu. Saya tugas lain. Tidak. Berita ini menjadi penting. Pesan firman yang terakhir saudara-saudara buat kita hari ini adalah, ingatlah bahwa segala sesuatu perlu dipersiapkan dengan baik. Tidak tergesa-gesa dan tidak emosional. Saya ulangi, segala sesuatu harus dipersiapkan dengan baik. Bangunlah kebiasaan itu. Bangunlah sebuah tradisi. Ini cara hidup orang beriman itu adalah tidak tergesa-gesa. Dipersiapkan dengan baik segala sesuatu. Tidak emosional. Ibadahmu harus ibadah yang dipersiapkan dengan baik. Tidak asal jalan. Ibadahmu bukan ibadah yang emosional untuk mendapatkan kepuasan dirimu di situ. Tapi benar-benar kita persiapkan. Dalam perjalanan hidup beriman, ada orang yang segala sesuatu yang diinginkan harus segera terjadi. Tanpa persiapan, tanpa rencana, bahkan tanpa aksi. Persiapan tidak, rencana tidak ada kegiatan apa-apa, tapi mau apa yang diinginkan terjadi. Itu manusia hidup hanya dengan khayalan. Tiap hari dia duduk, dia pikir, coba kalau saya. Kalau tiap hari semua orang hanya coba kalau. Untuk iman itu jangan coba-coba. Ini suka iklan saja. Tapi iman tidak boleh coba-coba. Bangunlah kebiasaan bahwa segala sesuatu harus dipersiapkan dengan baik. Kehidupan rohanimu, kehidupan jasmanimu, ibadahmu, usahamu, pekerjaan, semuanya harus dipersiapkan. Saudara-saudara, hampir-hampir kita punya kehidupan sekarang lebih tergantung pada apa yang menjadi tren, apa yang menjadi viral, begitu. Itu kita ingin ikut itu. Anda tidak disebut viral, Anda tidak disebut gaul kalau tidak ikut sesuatu yang berkembang pesat, mode pakaian kah, makanan kah, penampilan kah, segala macam. Tidak harus begitu. Tidak harus. Ada hal yang lain yang lebih penting dari itu adalah persiapkanlah dirimu sebagai saksi-saksi Tuhan. Hidup kita ini adalah hidup yang harus ditujukan kepada Tuhan. Walaupun interaksinya dengan manusia, dengan semua orang, dengan semua ciptaan yang ada di dunia. Tapi diarahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Ini menjadi bagian kita. Kenapa saudara-saudara? Kenapa kemudian saya hubungkan dengan tema ini? Karena saya berpikir, apa sih sebenarnya tradisi iman orang percaya? Apa sih tradisi iman orang percaya? Simbol-simbol luarnya. Kami pendeta pakai toga. Ini orang lain pun tradisi. Orang Kristen jalan kemana-mana pakai rantai salib. Itu orang lain pun tradisi itu. Beberapa orang kan pakai jas. Jas juga itu orang lain pun tradisi. Kalau kita kan pakai selimut. Pakai tilang, tadi lihat ke Edwin dan ke Joel pakai itu. Apakah itu yang kemudian kita sebut sebagai tradisi kita? Tidak, dia harus lebih dalam. Nilai-nilai yang dibiasakan. Persoalan kita hari ini saudara-saudara adalah renungkanlah. Apa yang saudara biasakan tiap-tiap hari sebagai bagian dari pergumulan imanmu? Apa yang saudara biasakan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan keluarga, ketika saudara berusaha, ketika saudara bekerja dan lain-lain. Tuhan memberkati saudara. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau menolong kami hari ini lewat pemberitaan firman, supaya kami memahami betul kenapa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan tradisi percaya ini akan menjadi bagian kami tiap-tiap hari, bahkan diturunkan kepada anak cucu kami. Biarlah ini menjadi sesuatu yang punya nilai dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan luar biasa. Dalam kasih yang besar itu, Engkau menyatakan dirimu atas kami sekalian. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.